menyembah, kami memuji, tinggikan, agungkan kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Hanya Kau yang dahsyat, yang sanggup untuk pulihkan, yang sanggup untuk sembuhkan, sebab Kau hidup, sebab Kau hidup, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Shalalalalalamu, yalalalalala yashe, kiralababababababa yasho, kiralabababababababa, kiralababababababa yashe. Setiap jiwa menyembah-Mu Tuhan. Shalalalalabababababababa. Ya Yesus Tuhan. Shalab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 a. Kemenangan di tempat ini. Ya Yesus, Yesus kami menyembah-Mu. Oh ya Ralababa ya Yesus, ya Tuhan. Shalababababababa. Sungguh menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Kau dimuliakan, kau ditinggikan, kau dimuliakan, kau ditinggikan Tuhan. Sekarang Bapa ya terima kasih ya Yesus, Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa
bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di pagi hari ini rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Mencari Engkau di pagi hari, menikmati pujian penyembahan dan kebenaran firman-Mu yang kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Raya ini Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan. Mulai dari tingkat pusat daerah sampai kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW Tuhan, semuanya Engkau campur tangan Tuhan. Kami percaya seluruh aparat pemerintahan, biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, dengan rahmat Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga pemerintahan ini berjalan dengan baik Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan keamanan ketertiban yang ada kepada TNI Polri, biar Tuhan yang menolong menjaga. Kami serahkan juga pembangunan yang ada, infrastruktur di segala bidang Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terlebih di hari-hari masa pandemi ini Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menolong memberkati, sehingga pandemi ini dapat diselesaikan di dalam pimpinan kuasa Allah yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, virus ini akan hilang karena Tuhan yang menolong dan menjagai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya vaksinasi-vaksinasi yang sudah dilakukan Tuhan, itu adalah karya Tuhan yang ajaib bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga seluruh penduduk Indonesia boleh kebal terhadap virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami serahkan semua keadaan pemulihan ekonomi hari-hari masa sulit ini, dan biarlah Tuhan memberkati dengan penuh ajaib atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati kota di mana kami boleh tinggal Tuhan, di kota Semarang ini. Berkati kota Semarang Tuhan, menjadi kota yang maju, kota yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kesejahteraan yang indah yang Tuhan limpahkan, Engkau nyatakan atas kota kami ini. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh aparat pemerintahan SKPD yang ada. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan ketertiban. Berkati Tuhan seluruh kegiatan ekonomi, pemulihan. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya kota kami menjadi kota Semarang yang penuh berkat Tuhan, yang damai dan sukacita yang daripada Tuhan nyata atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, baik yang di seluruh Indonesia maupun yang ada di kota-kota besar yang ada, di pedesaan dimanapun berada. Berkati Tuhan. Berkati juga persekutuan gereja-gereja yang ada di kota kami Semarang ini Tuhan. Jadikan gereja-gereja-Mu menjadi gereja yang penuh rahmat Tuhan, yang bersatu dalam satu kesatuan iman. Berkat Tuhan yang melimpah. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Biar mereka tetap satu, tetap percaya, berharap kepada Tuhan yang ajaib. Berkati gereja kami Immanuel Community. Berkati juga Tuhan para pemimpin gereja, para majelis, para hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para full timer, staf hamba Tuhan, seluruh aktivis gereja. Kami percaya Tuhan di dalam penggembalaan, setiap gembala-gembala Engkau beri kekuatan, pengurapan yang baru dalam menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Immanuel Community ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gereja Efrata. Biarlah Engkau nyatakan terus kemuliaan-Mu, nyata pertolongan-Mu yang ajaib atas gereja Efrata. Gereja di mana kami boleh melayani Tuhan. Dengan gembala kami Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anak. Beserta seluruh pengurus lidang, aktivis gereja. Semua kami diberkati dalam sukacita, damai, sejahtera-Mu, sehingga pelayanan ini memberi dampak bagi jemaat-jemaat Efrata maupun bagi lingkungan sekitar, bagi orang-orang yang melihat dan mendengar pelayanan dari gereja ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami percaya jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini biarlah mereka terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong, memberkati hidup mereka. Mereka yang lemah iman, mereka yang punya masalah ekonomi, biar mereka terus berharap berserah kepadamu. Dan Tuhan Engkau memberkati, membuka jalan atas setiap masalah ekonomi, masalah rumah tangga,
Apapun yang mereka hadapi, Tuhan pasti menolong, memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini. Biarlah mereka Engkau lawati, Engkau jamah hidup mereka Tuhan. Baik mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, maupun mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jamah hidup mereka satu persatu. Kami teringat dengan Ibu Samata Kurniasari Tuhan. Kami teringat dengan Ibu Hermin Tuhan. Kami teringat dengan Bapak Agus Hendrawan Tuhan. Kami teringat dengan Ibu Markamah Tuhan. Kami teringat dengan Ibu Sinlian. Kami teringat dengan semua mereka yang sakit di rumah-rumah. Tuhan jamah mereka. Sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Sebabnya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Penyembuh dalam hidup mereka. Dan nyatakan Tuhan, ini menjadi kesaksian yang indah. Sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati orang-orang sakit yang lainnya. Dan mereka dipulihkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami dapatkan kekuatan yang baru dari firman-Mu yang ajaib. Dan itu kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di pagi hari ini dengan penuh sukacita dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan saat ini. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Besok kita akan merayakan kenaikan Yesus. Karena itu saya minta Anda menyiapkan hati, menyiapkan bersama keluarga. Kita tidak akan ada ibadah di gereja secara langsung, tetapi hanya melalui online, yaitu melalui YouTube. Saudara silakan dipersiapkan bersama keluarga. Siaran akan dimulai jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi ada beberapa yang indah di situ nanti. Selain tentu ibadah, ada beberapa penampilan yang luar biasa. Nah, Anda siapkan, jangan cuma ala kadarnya, tapi seperti Anda sedang beribadah, Anda bersama keluarga, dan lakukan dengan sungguh-sungguh baik. Ya, pasti akan ada berkat pada saat kenaikan Yesus. Nah, lalu yang hari Jumatnya sampai 10 hari kemudian, kita akan mengadakan pencurahan Roh Kudus melalui Zoom, ya, melalui Zoom, sehingga apa yang terjadi di gereja langsung connect kepada Anda di rumah. Saya mendorong Anda bisa persiapkan ruangan terbaik, tempat terbaik, ya. Anda kalau bisa berlutut jauh lebih baik, bisa berlutut dan menyembah Dia. Kalau Anda bisa menyiapkan matras, sehingga kita makin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya, sehingga kalau ada lawatan Tuhan pun juga semuanya baik, ya. Saya percaya tahun ini akan spesial karena Tuhan menjamah, ya, dari rumah ke rumah lawatan Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Saya mau lanjutkan pagi ini untuk bagian akhir dari selama 3 hari ini saya sedi doa pagi tentang bagaimana kuasa Tuhan menjamah dan bekerja melampaui dari kemampuan manusia. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Elisa mendapat tuntunan Tuhan. Bahkan Tuhan menyampaikan apa yang dibicarakan oleh Raja Aram di dalam kamarnya, ya, dan dia bisa memberitahu sehingga Raja Aram itu selalu gagal mau menghadang Raja Israel, di mana mau menjebak selalu gagal, ya, malah dikalahkan. Nah, sampai kemudian Raja Aram itu marah dan dia mengirimkan kereta dan tentara yang begitu banyak untuk mengepung kota Dotan di mana Elia ada. Lalu 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ketika pelayan abdi Allah
bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudara, rupanya yang menyertai Elisa lebih banyak dari mereka yang mengepung kota itu. Dan bukan hanya lebih banyak, ini adalah pasukan yang luar biasa, ya, dikatakan penuh dengan kuda dan kereta berapi. Artinya kereta perang, saudara, ya, dan berapi. Ini seperti dengan apa yang dilihat Elisa pada waktu Elia sebagai tuannya, gurunya, waktu itu Elisa sebagai pembantu, ya, mengabdi di bawahnya Elia. Elia itu diangkat naik ke surga dengan kereta kuda yang berapi, saudara, ya. Dan Elisa ada dalam naungan blessing itu, dia dapat 2 porsi dari apa yang Elia lakukan dari 2 bagian rohnya. Dan ini ada ternyata kuda kereta itu, berapi itu, sungguh-sungguh ada, bukan cuma satu, memenuhi gunung itu. Wow, satu saja sudah akan membuat kacau, ya. Coba bayangkan kalau ada malaikat satu saja turun dengan bersinar, wah, itu semua tentara pasti akan ketakutan, saudara. Apalagi ini penuh, ya, begitu banyaknya. Nah, saudara, coba bayangkan kalau demikian, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Wow, tentu pasti akan menang Elisa. Ya, tinggal waktunya tiba dan semua kereta kuda maju menyerang mereka. Wah, pasti akan menang. Nah, lalu nanti tentara-tentara itu akan dibunuh semuanya, kereta kudanya akan dimatikan semuanya, dan mereka akan mati dengan ketakutan karena yang menyerang mereka bukan manusia, tapi adalah kereta berapi yang berkuda. Apakah itu yang terjadi? Nah, itu khayalan manusia merancangkan pembalasan. Tapi rupanya memang Tuhan menyertai Elisa dengan kuda kereta yang luar biasa sehingga dia tidak ketakutan. Sementara bujangnya ketakutan karena nggak bisa melihat, ya. Tetapi penyertaan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu, Tuhan selalu punya cara untuk memenangkan peperangan dan untuk mendatangkan kebaikan, ya. Karena yang terjadi jauh dengan yang saya ceritakan tadi, ya. Ketika membaca ini, wah, ini kalau perang pasti habis sudah. Tetapi ternyata realitanya tidak ada satupun dari tentara Aram yang mengepung itu mati. Semuanya hidup baik-baik saja, saudara. Ya, malah makan kenyang mereka. Waduh, kok begitu? Ya, karena Tuhan punya cara. Ya, ini dari sisi peperangan rohani. Apa yang terjadi dalam roh itu bisa menyerang masuk ke alam nyata. Ya, sekali lagi, dari sisi peperangan rohani, apa yang ada di rohani itu bisa menyerang masuk ke alam nyata. Artinya kalau para malaikat Tuhan yang pakai kuda kereta berapi itu mau menyerang, pasti menang, saudara. Ya, tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan punya cara yang jauh lebih baik
untuk memenangkan peperangan itu. Mari kita lihat kisahnya saudara. Kemudian 2 Raja 6:18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia. Jadi ketika diserbu, orang-orang yang mengepung itu mendatangi Elisa. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka. Sesuai dengan apa saudara? Doa Elisa. Luar biasa. Ada pada satu titik di mana rupanya Tuhan menantikan apa yang akan diputuskan Elisa. Nah, seandainya saya yang jadi Elisa, mungkin yang saya ngomong tadi akan terjadi saudara. Oh, ini mereka nyerbu. Sekarang kirimkan pasukan malaikatnya di kereta berperang. Sikat mereka semua. Ya, itu kalau pikiran manusia saudara. Ya, pikiran kita. Tapi Elisa sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan yang perkasa, dia rupanya sudah mengerti isi hati Tuhan. Kalau bisa membawa kebaikan lebih jauh, mengapa harus menghancurkan sekarang? Ya, dan dia hanya berdoa, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Sekalipun dia bisa saja berdoa, Tuhan habisin mereka, dan mereka bisa dihabisin saudara. Ya, karena ini seperti Elia. Elisa itu punya kekuatan 2 kali lipat saudara dari Elia, karena mendapat 2 bagian rohnya. Ya, bahkan kalau membaca kisahnya Elia, Elisa pun melakukan mujizat dan jumlahnya tercatat 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Tapi dia belajar lebih dari Elia. Elia itu ketika mau ditangkap, dia 50 pasukan datang kepadanya. Dan dia berkata, kalau aku abdi Allah, biarkan turun api dari langit. Saudara, dan api dari langit turun membakar 50 orang itu saudara. Ada 50 pasukan kedua dikirim untuk nangkap Elia. Elia berkata, kalau aku hamba Tuhan, biar turun api dari langit. Api dari langit turun membakar dia saudara. Ya, sampai 50 orang ketiga pemimpinnya, jenderalnya itu merendahkan hati dan selamat. Nah, Elisa itu 2 kali lipat. Ya, apa yang dibuat Elisa lakukan. Bangkitkan orang mati, membuat masalah makanan bisa berlipat ganda dan seterusnya. Ya, dan Elisa dapat kuasa itu saudara. Nah, artinya kalaupun Elisa berkata, api turun atau pasukan berapi turun, habisin mereka, habis semua itu saudara. Tapi Elisa dia tidak begitu. Dia hanya berdoa, butakan kiranya mata orang-orang ini. Saudara, luar biasa. Artinya sekalipun Tuhan menyertai dengan kuasa yang luar biasa, tetapi Elisa berhasil memilih dengan bijaksana apa yang dilakukan. Ya, saudara, kita lihat dulu apa yang terjadi. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Jadi mereka dibutakan saudara. Bukan ini jalannya. Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Samaria itu ibu kota saudara. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ya, rupanya ada dibutakan tapi mungkin bukan buta total yang gelap saudara. Ya, tapi seakan-akan mereka tidak berhasil melihat Elisanya atau seperti apa. Karena konsep ini tadi sama seperti bujangnya. Bujangnya itu lihat ada banyak tentara yang mengepung dan doanya Elisa adalah bukakan matanya. Karena matanya seolah-olah nggak terbuka saudara. Baru dia melihat tentang alam roh tadi. Nah saudara, tapi ini juga ya tentara itu seperti nggak sadar
dan mereka ngikutin Elisa, ya, ngikutin Elisa. Ini pasukan yang sangat banyak, saudara, ya, dan bukan kalau semua buta gelap kan tidak bisa tuntun, saudara. Ini nggak tahu gimana mereka bisa mengikutin sampai masuk, tapi ketika sampai di tengah-tengah Samaria, kota baru terbuka dan kayak sadar, ya, bahwa mereka di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Lalu Raja Israel ini sangat hormat dan dia minta petunjuk dari nabi ini. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Wow, hebat sekali Elisa. Dia tidak berkata, ayo bunuh mereka. Tidak, saudara. Malah dihidangkan makanan minuman. Ya, oh, ini benar-benar seperti Yesus yang berkata, kalau ada orang yang minta engkau lari 1 mil, berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Ada yang minta bajumu, berikan jubahmu. Saudara lakukan, bahkan berkati orang yang memusuhi engkau. Ya, ini seperti itu, saudara. Ini mereka mau menyerbu, malah sekarang disuruh kasih, hidangkan makanan dan minuman. Hidangkan itu berarti bukan cuma kasih nasi kotak atau nasi bungkus, saudara, ya, yang sedikit atau yang lauknya kecil. Ini hidangkan artinya pestakan. Wow, malah dijamu, saudara, ya. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Waduh, keheranan mereka. Ini di ibu kota musuh, tapi malah dijamu besar-besaran. Dan Nabi Tuhan yang menyuruhnya. Tapi ternyata itu membuat efek yang luar biasa. Karena sesudah itu, dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Tidak ada satupun yang mati, tidak ada satupun yang celaka, tidak ada satupun yang terluka. Justru mereka makan dan minum dengan kenyang, tertawa bahagia, menikmati walaupun di tengah-tengah ketakutan, ya. Tapi dikatakan sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Karena mereka laporan kepada Tuhan mereka dan tidak ada lagi yang menyerbu seperti itu. Saudara lihat solusi yang sangat luar biasa. Jalan keluar yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena Elisa, dia mengerti hati Tuhan. Jadi orang yang bisa melihat alam roh ini, dia harus juga bisa menguasai hati. Dia juga bisa harus mengerti hatinya Tuhan, ya, dan memilih solusi yang terbaik. Dan hasilnya adalah rupanya hal ini membuat Israel aman untuk seterusnya. Ya, coba kalau sedang mereka menyerbu lalu pasukan malaikat dikirimkan oleh Elisa, mereka habis, maka besoknya lagi gerombolan akan datang lagi, ya, akan menyerbu lagi, dihabisin lagi, akan datang lagi. Sampai kapan, saudara, akan terus begitu? Tetapi dengan cara yang dibuat Elisa, dibawa, dia tidak minta untuk pasukan yang sudah siap itu menyerbu, mengalahkan orang Aram. Tapi dia minta, Tuhan, gak usah diserbu Tuhan, butakan saja. Dibutakan, lalu malah dibawa ke ibu kota. Bukakan lagi matanya Tuhan. Lalu dibuatkan pesta. Pulang, tapi tidak pernah ada gerombolan lagi. Korbannya apa? Korbannya hanya hidangan, makan dan minum, pesta itu saja, saudara. Ya, itu pengorbanannya Israel, hanya mengajak makan saja. Sekali makan. Tapi hasilnya adalah sampai seterusnya mereka aman. Wow, bukankah ini hikmat? Bukankah ini solusi yang luar biasa? Saudara, mari rindukan. Mungkin Anda sedang terkepung oleh masalah, terkepung oleh musuh yang besar, terkepung oleh
keadaan, kekurangan, oleh ekonomi, oleh pekerjaan hari-hari ini. Ada yang merasa terkepung oleh sakit penyakit. Waduh, nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh. Biaya banyak untuk berobat, selalu menderita. Rasanya nggak tahu bagaimana masa depan. Atau mungkin Anda rasanya terkepung dengan ketakutan, kekhawatiran, masa depan, masalah rumah tangga, apapun itu. Saudara, minta hikmat Tuhan. Seperti Elisa, saudara. Minta hikmat Tuhan. Supaya Anda bisa memilih dengan baik. Karena seringkali menyelesaikan masalah bukan berarti harus memukul selesai. Tapi ada jalan lain yang rupanya efeknya jauh lebih baik. Jauh lebih panjang. Apa itu? Tanya sama Tuhan. Dia akan bisa memberikan hikmat itu. Ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Tuhan akan bekerja bersama Anda. Ya. Jadi minta hikmat. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan doamu. Hati-hati dengan perkataanmu. Kenapa saudara? Karena kalau Anda membaca berulang-ulang dalam kisah ini, maka Tuhan itu memperhatikan doanya Elisa. Dia sudah kirimkan pasukan penjagaan buat Elisa. Pasukan perang. Kuda berapi, kereta berapi sudah disiapkan, ya. Dan Tuhan menunggu doanya Elisa. Karena katakan ya di ayat 18, berdoa Elisa, butakanlah kiranya, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sesuai. Kamu minta apa, Nak? Butakan mereka. Oh, cuma butakan. Oke, butakan, ya kan? Tentu Tuhan lebih tahu, saudara. Tapi Tuhan itu sangat memperhatikan dan mau mendengar, seolah-olah seperti menantikan aba-aba dari Elisa. Kalau Elisa berkata, serbu, wah itu malaikat akan menyerbu. Ya, bunuh mereka, bunuh semua. Persis seperti Elia, saudara. Elia itu sampai pada level ya mau ditangkap, kirimkan api, turun. Ya, dia sedang meminta api turun, minta api turun. Dia berkata kepada raja, tidak ada hujan kecuali aku berkata hujan menanti Elia. Ya, nanti ketika dia sudah waktunya tiba, dia berdoa, hujan turun dan awan turun, saudara. Nah, dari satu sisi, ketika sampai level di mana Anda dekat dengan Tuhan, bahkan bisa mengerti alam roh, Tuhan itu bahkan sampai memberi kesempatan Anda memberi aba-aba, meminta, memberi pilihan. Karena itu saya berkata tadi, hati-hati dengan doamu. Doamu itu kalau engkau sungguh-sungguh, itu bisa menjadi aba-aba untuk pasukan malaikat Tuhan. Apa yang akan kau buat? Apa yang akan kau buat? Tapi kalau engkau tidak berhati-hati, pilihanmu bisa salah dan menyalahgunakan kuasa itu, dan Anda akan kedapatan bersalah di depan Tuhan. Tapi untuk itu Anda perlu hikmat seperti Elisa. Dia menemukan solusi yang baik dan mengubah peta permainan. Akhirnya Aram tidak menyerang dalam gerombolan-gerombolan itu lagi. Ya, saudara. Jadi doakan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau saya percaya kalau tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga pasti tidak akan mengabulkan. Ya, tapi rupanya apa yang diminta Elisa ini berkenan pada Tuhan dan dikabulkan. Apa mau Elisa? Butakan mereka. Celing dibutakan, saudara. Nanti dibawa ke ibu kota Samaria. Lalu dia berdoa lagi, saudara. Ya, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Loh, Pak Handoyo, apakah berarti Tuhan itu bisa diperintah dengan doanya Elisa? Saudara, ini
bukan Tuhan menjadi bawahannya Elisa atau mengikuti perintah Elisa. Ya, tentu Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa. Dia hanyalah abdinya Tuhan. Dia ini hanya pembantunya Tuhan, ya. Tetapi Tuhannya itu dia menunggu, sama seperti kalau Anda punya pegawai, ya, punya karyawan, lalu diutus ke mungkin beli beras 10 ton. Kenapa? Ini mau dipakai buat bagi-bagi sosial, buat hamba-hamba Tuhan pedesaan, 10 ton. Wah, Anda ke sana, lalu ketemu sama tokonya, lalu berkata berapa biayanya? Oh, biayanya sekian, 10 juta. Ya, saudara anggap aja 100 juta. Saudara lalu pembantu itu telepon Anda sebagai bos. Ya, bos, ini harganya 100 juta. Kalau oke, ini nomor rekeningnya yang punya. Bos transfer ke nomor rekening ini. Oke, bosnya transfer. Nah, apakah bosnya itu diperintah? Bukan, saudara, ya. Tapi dia menunggu aba-aba dari pembantunya ini. Saudara, tapi tetap di atas semuanya itu dikontrol oleh sang bos. Nah, itu kira-kira gambarannya begitu. Elisa adalah abdi Tuhan, adalah hamba Tuhan. Dan hari itu dia disertai dengan pasukan malaikat. Ya, tapi Tuhannya juga melihat Elisa mau buat apa ini. Dia akan mau pakai kekuatan ini atau dia punya cara lain. Tuhan itu tidak jadikan kita sebagai wayang yang digerakkan kiri kanan, saudara. Enggak. Dia berikan kita hikmat, berikan kita kemampuan seperti kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu kuasai taklukkan bumi. Mari kita jadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, kata Tuhan. Saudara, dan ketika Elisa mengambil keputusan itu, Tuhan oke, Tuhan support. Dan dalam seketika dari alam roh mempengaruhi daging, mata tentara itu dibutakan seketika, celing. Dan nanti ketika sampai ya di dalam kota Samaria, mata mereka dibukakan lagi, celing, saudara. Kenapa? Karena dari alam roh bisa masuk ke alam daging, ya, saudara. Mari kita percaya, doamu itu menggerakkan alam roh. Tapi doamu harus benar. Doamu harus memuliakan Tuhan. Minta hikmat, solusi dari Tuhan, ya. Dan doalah dengan sungguh-sungguh. Apalagi besok kita merayakan kenaikan Yesus, kita diingatkan bagaimana kita ada Yesus yang di surga sana, yang mendengar doa-doa kita, menjadi pengantara dan pembela kita. Karena itu doalah. Kenapa doaku enggak dijawab? Jangan-jangan doamu salah. Karena kalau doamu benar, atau doamu oke di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan bekerja membutakan musuh-musuh luar biasa. Bisa. Ya, tapi endingnya bukan untuk mencelakai para musuh ini. Justru endingnya untuk menjamu mereka, berbuat kebaikan pada mereka. Dan endingnya itu mendatangkan kebaikan buat orang Israel. Haleluya. Percayalah bahwa alam roh akan mempengaruhi kehidupan dunia kita. Karena itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau ada di antara anak-anakmu yang dikepung oleh masalah dunia, mampukan kami melihat bahwa Tuhan bersama kami jauh lebih besar dari segala masalah kami itu. Tetapi juga kami minta hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menemukan solusi yang tepat. Dan kami percaya bahwa apa yang ada di alam roh sanggup mempengaruhi di dalam dunia ini. Dan Tuhan tolong kami, sehingga semua masalah kami akan bisa atasi, kami bisa akan selesaikan, kami akan bisa mencari jalan keluar dan menang mengatasinya. Baik itu masalah kekurangan ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga,
masalah masa depan, masalah pergaulan, sekolah, kuliah, semuanya Tuhan lebih besar dan sanggup menolong kami. Berkati kami semuanya, berkati besok ibadah kenaikan Yesus jam 7 pagi Tuhan melawat sehingga semua yang disiarkan akan menjadi berkat buat anak-anakmu semuanya. Jemaat-jemaat Tuhan akan bisa beribadah bersama keluarganya dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu tercurah luar biasa. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, kami akan makin naik level dan menyenangkan Tuhan. Saudaraku, masukkan dengan sukacita, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati kemenangan dalam Tuhan. Tuhan memberkati.